Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fatimah di channel Kids Learning Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu tentang adaptasi tumbuhan. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi pertama ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nih untuk teman-teman. Apa ya yang dimaksud dengan adaptasi makhluk hidup itu? Ada yang tahu jawabannya? Iya betul. Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, makhluk hidup di sini ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Hewan, tumbuhan, dan manusia menyesuaikan dirinya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Nah, teman-teman, pertanyaan berikutnya yaitu mengapa sih makhluk hidup itu beradaptasi? Ada yang tahu alasannya? Iya betul. Nah, tujuan makhluk hidup beradaptasi yaitu untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Kemudian, untuk memperoleh makanan dan untuk bertahan hidup. Oke teman-teman, barusan teman-teman sudah mengetahui pengertian dari adaptasi dan tujuan dari adaptasi itu sendiri. Lalu, apa itu adaptasi tumbuhan? Jawabannya sama saja teman-teman. Adaptasi tumbuhan adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Begitupun sebaliknya, misalkan adaptasi hewan berarti penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Nah, lalu tujuan dari adaptasi tumbuhan itu apa? Di sini ada teman-teman yang bisa? Oke, betul. Tujuan dari adaptasi tumbuhan yaitu agar tumbuhan bisa mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan menjaga jenis atau spesiesnya. Nah, teman-teman, adaptasi tumbuhan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini akan menghasilkan ciri fisik, fisiologi, juga kebiasaan khusus pada tumbuhan untuk bertahan dalam lingkungan tertentu, sehingga lingkungan hidup atau habitat yang berbeda akan ditinggali oleh tumbuhan dengan ciri yang berbeda pula. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu dari kategori adaptasi tumbuhan ini ya. Sudah siap? Tentunya harus siap. Adaptasi tumbuhan yang pertama yaitu adaptasi morfologi tumbuhan, merupakan cara makhluk hidup dengan menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup, atau bisa juga diartikan sebagai cara penyesuaian bentuk tubuh dan alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi jenis ini cukup mudah untuk diamati karena terjadi hanya pada bagian luar tubuh makhluk hidup saja. Nah, teman-teman, adaptasi morfologi tumbuhan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada xerofit, merupakan bentuk adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Cara adaptasinya yaitu dengan mengurangi penguapan air dari dalam tubuh, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air, dan mengembangkan akar untuk meningkatkan penyerapan air. Contoh dari tumbuhan yang beradaptasi secara xerofit yaitu ada kaktus, kurma, lidah buaya, cocor bebek. Nah, adapun karakteristik atau ciri dari tumbuhan ini biasanya memiliki batang yang tebal yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air. Kemudian daunnya biasanya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Batangnya juga berlapis lilin dan akar yang panjang yang fungsinya untuk menyerap air sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, adaptasi yang kedua yaitu hidrofit. Hidrofit merupakan adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau terendam air secara terus-menerus. Cara adaptasinya dengan mengembangkan tubuh yang anti air dan bakteri, sehingga tidak mengalami pembusukan meski terus-menerus terendam. Nah teman-teman, contoh tumbuhan yang beradaptasi secara hidrofit yaitu ada tumbuhan teratai, eceng gondok, atau kangkung yang biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Adapun karakteristik dari tumbuhan teratai, dia memiliki daun yang lebar,
karena berfungsi untuk mempercepat penguapan dan agar bisa mengapung di atas permukaan air. Kemudian daun teratai ini berlapis lilin juga yang gunanya untuk mencegah busuk. Kemudian untuk karakteristik dari tumbuhan eceng gondok yaitu memiliki tangkai daun yang berongga yang fungsinya untuk mengapung di permukaan air. Kemudian memiliki akar yang lebat yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan agar eceng gondok tidak terbalik. Nah, teman-teman, selanjutnya adaptasi yang ketiga yaitu hygrofit. Merupakan adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Cara adaptasinya dengan mengembangkan lapisan lilin untuk menahan air dan bakteri agar tidak masuk. Beberapa tumbuhan yang punya daun besar dan tipis untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Contoh tumbuhan hygrofit yaitu ada tumbuhan begonia dan tumbuhan paku. Nah, bisa teman-teman lihat ya di gambar. Nah, tumbuhan ini memiliki stomata air atau hidatoda untuk mengeluarkan air. Kemudian daun yang besar dan tipis untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Nah, teman-teman, selanjutnya ada halopit, merupakan adaptasi tumbuhan pada lingkungan dengan kadar garam tinggi. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhannya yaitu bakau. Nah, beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan kadar garam. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan pada lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga loh. Kemudian mereka mencerna sebagai sumber nitrogen. Emang ada ya? Ada, teman-teman. Nama tumbuhannya yaitu kantong semar dan Venus flytrap. Nah, mereka mampu menjebak serangga dengan getah yang ada di dalam tubuhnya dan mencerna serangga tersebut sehingga mereka mendapatkan sumber nitrogen. Selanjutnya yaitu adaptasi yang kedua, ada adaptasi fisiologi tumbuhan, yaitu bentuk penyesuaian melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Tumbuhan bisa mengeluarkan enzim tertentu dalam rangka beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh dari adaptasi fisiologi tumbuhan diantaranya adalah proses penyerbukan bunga yang mengeluarkan bau khas sehingga mengundang serangga dan terjadilah proses penyerbukan. Contoh lainnya yaitu terdapat tumbuhan yang menghasilkan zat khusus sehingga dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain atau melindungi diri dari terhadap herbivor. Nah, teman-teman, contoh adaptasi fisiologi yang pertama yaitu adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Di sini contoh tumbuhannya yaitu bunga rafflesia. Nah, bunga rafflesia ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukannya. Contoh adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak yang kedua yaitu ada bunga dandelion. Nah, bunga ini memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak yang ketiga yaitu ada bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek. Nah, tumbuhan ini memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui adaptasi tingkah laku tumbuhan. Adaptasi tingkah laku tumbuhan merupakan bentuk perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Adapun tumbuhan-tumbuhan yang dapat melakukan adaptasi tingkah laku ini antara lain bunga matahari, tumbuhan putri malu, dan pohon jati.
Ketiga contoh tumbuhan tersebut akan mulai melakukan adaptasi ketika terjadi perubahan pada lingkungannya. Yuk, simak contohnya baik-baik. Bunga matahari menunjukkan adaptasi tingkah laku dengan melakukan gerak fototropisme, yaitu jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Cahaya merupakan salah satu contoh rangsangan yang diterima oleh tumbuhan. Adapun dua jenis gerak fototropisme, yaitu fototropisme negatif dan positif. Fototropisme negatif adalah gerak pada tumbuhan yang menjauhi rangsangan atau arah cahaya. Sedangkan sebaliknya, fototropisme positif adalah gerak tumbuhan yang mendekati arah dan rangsangan cahaya. Bunga ini dinamakan bunga matahari karena tumbuh mengikuti arah matahari. Nanti, kalau teman-teman punya tanaman bunga matahari di rumah, silahkan amati sendiri ya. Pasti arah geraknya mengikuti arah cahaya matahari. Contoh yang kedua yaitu ada tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan ini melakukan adaptasi tingkah laku dengan gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Ada 3 macam gerak yang termasuk gerak esionom, yaitu gerak tropisme, taksis, dan nasti. Apa yang terjadi pada daun putri malu yang menguncup adalah gerak nasti. Gerak nasti yaitu gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah menyentuh tumbuhan putri malu? Apa reaksi yang diberikan? Iya betul, reaksinya yaitu bagian daun yang kita sentuh akan menguncup ya. Contoh yang ketiga yaitu ada pohon jati. Nah, pohon jati melewati musim kemarau dengan menggugurkan semua daunnya, sehingga mengurangi proses transpirasi yang akan menyebabkan kehilangan banyak air. Daun-daun yang gugur tadi menutupi tanah di sekitar habitatnya yang bisa menghambat pertumbuhan tumbuhan lain. Sebab, tumbuhan lain tersebut dapat menjadi pesaing yang bisa meningkatkan persaingan dalam memperoleh nutrisi nantinya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Selain penyesuaian diri terhadap lingkungan, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai pelindungan diri dari pemangsa loh. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Contoh adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri yang pertama yaitu ada beberapa tumbuhan memiliki duri pada batangnya atau buahnya yang fungsinya untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya ada tumbuhan bunga mawar, bugenvil, rotan, kaktus, salak, putri malu, durian, dan masih banyak lagi contohnya. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu memiliki rambut halus untuk melindungi dirinya. Nah, beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, dan tebu memiliki rambut halus atau kata lain gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Contoh selanjutnya yaitu memiliki daun yang tajam. Nah, seperti nanas, lidah buaya, kaktus, memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ada tumbuhan yang memiliki getah untuk melindungi dirinya. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, tanaman patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Dan contoh yang terakhir yaitu ada tumbuhan yang melindungi dirinya dengan racun. Nah, contoh tumbuhan yang menghasilkan racun ini yaitu tumbuhan jarak atau buah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memangsanya.
Kecubung mengandung racun juga. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi atau mabuk ya teman-teman. Jadi hindari dua buah tanaman atau buah ini ya. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman setelah menyaksikan video ini untuk mengerjakan LKPD yang telah diberikan oleh guru. Selamat mengerjakan dan semangat belajar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.